Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya akan membahas 5 materi tentang ekonomi. Oke, sebelum lebih lanjut saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Abdul Hasan Lubis dan biasa dipanggil Hasan. Oke, kali ini saya akan membahas 5 materi tentang ekonomi. Yang pertama, indikator ekonomi yang ideal pada sebuah perekonomian. Yang kedua, beberapa hal yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu perekonomian. Dan yang ketiga, pengaruh siklus perekonomian seperti resesi, depresi terhadap pengangguran. Dan yang keempat, mengukur tingkat pengangguran dan mengenal beberapa jenis pengangguran. Dan yang kelima dan yang terakhir, mengenal beberapa jenis inflasi dalam perekonomian. Oke, sebelum membahas materi, buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu indikator ekonomi yang ideal pada sebuah perekonomian. Yang pertama, PDB atau Produk Domestik Bruto adalah jumlah total produksi jasa dan barang yang sanggup dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu tertentu. Dalam bahasa internasional, Produk Domestik Bruto juga dikenal sebagai Gross Domestic Product atau GDP. Pada dasarnya, Produk Domestik Bruto atau PDB adalah indikator yang dapat digunakan suatu negara untuk mengukur jumlah total produksi, baik itu dihasilkan oleh perorangan maupun perusahaan. Hal ini bisa menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi skala nasional. Selain memahami definisi Produk Domestik Bruto, di sini kita penting juga untuk mengetahui komponennya. Berikut komponen PDB yang harus dipahami. Yang pertama, private consumption atau konsumsi privat. Konsumsi merujuk pada perhitungan konsumsi rumah tangga atau individu untuk beberapa produk seperti durable goods, non-durable goods, dan service. Non-durable goods yaitu produk yang dikonsumsi langsung dan manfaatnya segera habis. Contoh produk domestik bruto pada kategori ini yakni minuman, makanan, pakaian, dan sebangsanya. Sedangkan durable goods yaitu produk yang tidak cepat rusak atau awet, biasanya memiliki jangka waktu pemakaian relatif lebih panjang dengan patokan lebih dari 3 tahun. Contohnya mobil, motor, perangkat elektronik, dan lain sebagainya. Dan investment yaitu produk domestik bruto yang berkaitan dengan perhitungan pengeluaran untuk produk modal, misalnya pembangunan pabrik baru, pembelian rumah, program baru, serta berbagai jenis investasi yang lainnya. Sementara service yaitu umumnya merujuk pada konsumsi jasa, contohnya jasa dokter, guru, dan lainnya. Pengeluaran pemerintah komponen yang berfungsi menghitung seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh produk domestik bruto pada aspek ini yakni pembayaran gaji pegawai pemerintah atau PNS, pembangunan infrastruktur, pembelian perlengkapan militer, dan sejenisnya. Dan indikator yang kedua ialah inflasi. Inflasi merupakan indikator utama bagi analisis keuangan karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan aset. Inflasi mengikis nilai nominal suatu aset yang mana mengarah ke tingkat diskonto yang lebih tinggi. Berdasarkan prinsip dasar nilai waktu dari uang, itu berarti bahwa arus kas masa depan dari aset tersebut bernilai lebih rendah. Inflasi juga menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan moneter. Bank Indonesia misalnya mendasarkan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran inflasi tertentu. Kerangka ini dikenal dengan Inflation Targeting Framework. Untuk mengukur inflasi, salah satu indikator yang paling banyak digunakan adalah indeks harga konsumen atau IHK. IHK adalah perubahan harga sekeranjang barang yang dibeli konsumen relatif terhadap tahun dasar. Biasanya otoritas moneter fokus pada inflasi ini, inti daripada inflasi secara keseluruhan. Inflasi ini tidak mencakup barang-barang dengan volatilitas harga yang tinggi, misalnya energi dan produk terkait makanan, sehingga menghapus dua item tersebut ukuran IHK yang lebih stabil. Dan indikator yang ketiga ialah suku bunga kebijakan. Suku bunga kebijakan adalah salah satu aspek kebijakan terpenting dari bank sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter dan memberikan kontrol yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Suku bunga diawasi ketat oleh investor karena implikasinya yang besar terhadap pasar keuangan dan ekonomi. Perubahan suku bunga kebijakan dapat menunjukkan arah ekonomi. Indikator ini juga mempengaruhi biaya pinjaman dan pengambilan atas tabungan, dan merupakan komponen penting dari pengambilan banyak investasi.
Dan yang keempat ialah indikatornya nilai tukar. Nilai tukar adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain untuk negara dengan perekonomian terbuka. Nilai tukar adalah variabel ekonomi penting. Pergerakan dalam nilai tukar mempengaruhi keputusan individu, bisnis, dan pemerintah. Nilai tukar penting bagi perekonomian Indonesia karena mempengaruhi perdagangan dan aliran keuangan antara Indonesia dan negara-negara lain. Nilai tukar ini juga mempengaruhi bagaimana Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu beberapa hal yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu perekonomian. Yang pertama, sikap kerja. Sikap kerja merupakan kesediaan untuk bekerja bergiliran, dapat menerima tambahan tugas, bekerja dalam satu tim. Kata sikap berasal dari bahasa Latin yang mempengaruhi perilaku konsumen. Memiliki keterkaitan yang kuat, perilaku dapat memperkuat atau memperlemah sikap. Sedangkan sikap sendiri tidak dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kecenderungan konsumen dalam memutuskan pilihan produk atau jasa. Dan yang kedua ialah tingkat keterampilan. Tingkat keterampilan ditentukan oleh pendidikan formal dan informal. Adanya pelatihan dalam manajemen dan supervise dalam keterampilan dalam teknik industri. Karyawan yang mempunyai pendidikan dan mempunyai pelatihan tentu akan berpotensi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pada aspek tertentu, apabila pegawai semakin terampil, maka akan lebih mampu menggunakan fasilitas kerja dengan baik. Pegawai akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan dan pengalaman. Yang ketiga, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan, mutu dan penilaian mengenai kerja unggul. Hubungan antara atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari, bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan tujuan. Hubungan antara atasan dan bawahan selalu melibatkan upaya seseorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku seseorang pengikut dalam suatu situasi dalam suatu perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang keempat ialah efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja yaitu perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Sedangkan menurut Soeharto, efisiensi tenaga kerja pada dasarnya adalah perwujudan daripada cara-cara kerja, tapi dalam keseluruhan hasilnya suatu kerja juga ditentukan oleh manusianya sebagai pelaksanaan kerja dan lingkungan di mana manusia itu bekerja. Dan tenaga kerja sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan, yaitu tercapainya produktivitas kerja. Dan yang kelima yaitu manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai sumber dan sistem kerja untuk mencapai produktivitas. Produktivitas karyawan diantaranya dipengaruhi oleh adanya pemberian motivasi dengan memberikan kompensasi gaji, tunjangan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas dan kemampuan karyawan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengaruh siklus perekonomian seperti resesi, depresi terhadap pengangguran. Resesi merupakan periode di mana GDP real mengalami penurunan selama 2 triwulan berturut-turut atau lebih. Resesi ditandai dengan adanya penurunan output dan peningkatan pengangguran. Sedangkan depresi merupakan resesi hebat yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Terjadinya resesi akan menyebabkan menurunnya GDP real sehingga sedikit barang dan jasa yang diproduksi. Sedikitnya barang dan jasa yang diproduksi membuat input yang digunakan semakin sedikit dan peluang kerja menurun sehingga tingkat pengangguran meningkat, serta semakin berkurangnya persediaan modal yang tersedia yang dapat digunakan. Jadi apabila pendapat GDP real turun, maka pendapat real turun, dan apabila kondisi itu bertahan lama, itu akan menyebabkan depresi. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengukur tingkat pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Mungkin kita pernah bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Pengangguran adalah merupakan angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Sedangkan penyebab pengangguran yang tersebut ialah yang paling utama adanya
karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga membuat adanya persaingan yang ketat antara pencari kerja baru dengan pencari kerja yang sudah lama atau sudah berpengalaman. Sedangkan jenis-jenis pengangguran ada dua, yaitu pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh jenis pekerjaan memerlukan kenaikan skill atau peningkatan keterampilan pekerja. Keterampilan yang lebih tinggi dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja sulit ditemukan pada keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Sehingga pengangguran friksional tidak akan pernah mencapai angka 0. Sedangkan jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran struktural. Yang disebut dengan pengangguran struktural ini disebabkan perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur perekonomian ini membuat sejumlah pekerja kehilangan akan pekerjaannya. Contohnya perubahan struktur yang cukup cepat dari struktur ekonomi yang bersifat agraris menuju perekonomian ke arah dominasi. Sektor industri yang lebih besar akan menyebabkan sejumlah tenaga kerja yang berada di sektor agraris atau pertanian akan kehilangan pekerjaannya. Mungkin itu saja terkait tentang penjelasan materi pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Selanjutnya itu materi yang terakhir, yang kelima, yaitu inflasi dan jenis-jenis inflasi dalam perekonomian. Mungkin pernah kita bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan inflasi dan apa yang ada dan apa jenis-jenis dari inflasi tersebut. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang inflasi dan jenis-jenis inflasi tersebut. Setiap terjadi kenaikan harga, belum tentu hal tersebut merupakan inflasi. Dalam perekonomian manapun, harga selalu berubah karena penyesuaian diri dengan kondisi yang berubah. Sehingga tidak semua merupakan inflasi bila ada kenaikan harga. Inflasi merupakan naiknya tingkat harga-harga secara keseluruhan. Dan terjadinya kenaikan harga tersebut secara serentak. Sedangkan yang dimaksud dengan penurunan tingkat harga secara keseluruhan dan serentak itu disebut dengan deflasi. Jadi dalam mengukur inflasi dan deflasi, sejumlah barang dan jasa dihitung kenaikan atau penurunan harga rata-rata selama periode tertentu. Kenaikan tingkat harga keseluruhan yang berlangsung secara terus-menerus dalam satu periode disebut dengan inflasi berkepanjangan. Dan yang disebut dengan jenis-jenis inflasi ada dua. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu ringan berada di antara kisaran 10% dalam setahun. Yang kedua, sedang berada di antara kisaran 10 sampai 30% dalam setahun. Dan yang ketiga, berat berada dalam kisaran 30 sampai 100% dalam setahun. Sedangkan yang keempat, sangat berat berada dalam kisaran besar dan 100% dalam setahun. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu satu, full inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena berlebihnya permintaan, dan cost push dan cost inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Sedangkan yang kedua yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang disebabkan faktor-faktor dari dalam negeri. Contohnya defisit keanggaran, kegagalan panen massal, dan pembatasan kredit dalam produksi. Jadi itu terkait pembahasan tentang inflasi dan jenis-jenis inflasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan 5 materi yang tadi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.